Militer Rusia melakukan kegiatan pengintaian di wilayah Kharkov. Hasil dari pengintaian, sebuah pos komando salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina ditemukan di kawasan pemukiman Grushevka. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 9 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, usai pengintaian, pasukan Rusia melancarkan serangan udara menggunakan bom udara FAB dengan modul perencanaan dan koreksi universal pada saat konsentrasi terbesar personel angkatan bersenjata Ukraina. Akibat serangan akurat FAB terhadap posko dikabarkan hancur 80 orang tentara Ukraina dan 8 peralatan. Efektivitas serangan udara dan banyaknya tentara Ukraina yang terbunuh dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif Rusia yang merekam kedatangan kendaraan evakuasi angkatan bersenjata Ukraina ke lokasi kehancuran. Ukraina kembali merilis video kala drone-nya menyerang pasukan Rusia di Mariupol beberapa waktu lalu. Rekamannya diunggah di Telegram pada Senin 9 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia dijatuhi granat dari drone secara membabi buta. Drone ini dikerahkan oleh Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-56 di Mariupol. Akibatnya, pasukan Rusia di dalam parit tewas mengenaskan. Pengepungan Mariupol bermula pada 24 Februari 2022 dan berlangsung hingga 20 Mei sebagai bagian dari invasi Rusia ke Ukraina. Dalam pengepungan ini, angkatan bersenjata Rusia bersama dengan milisi Rakyat Republik Donetsk bertempur dengan angkatan bersenjata Ukraina untuk menguasai Mariupol Donetsk. Amerika Serikat telah menjanjikan paket bantuan militer baru kepada Ukraina yang mencakup lebih banyak kendaraan tempur atau rampur infanteri Bradley. Tank tua yang telah melegenda itu ternyata mampu menahan gempuran militer Rusia. Menurut Business Insider, tank Bradley buatan Amerika Serikat dengan mobilitas, fleksibilitas, dan daya tembak yang kuat telah membuktikan ketangguhan Ukraina di medan perang. Tank ini diklaim lebih bagus dari kendaraan tempur utama dan kendaraan lapis baja berat lainnya yang diterima negara tersebut dari para sekutunya. Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada 6 September 2024 lalu memang mengumumkan paket bantuan yang diperkirakan bernilai 250 juta dolar Amerika Serikat. Paket bantuan itu akan memberi Ukraina kemampuan tambahan untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak negara tersebut, termasuk rudal anti pesawat, amunisi sistem rudal dan artileri, kendaraan lapis baja, dan senjata anti-tank. Pemerintah Swedia mengumumkan pengiriman paket bantuan militernya senilai 443 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,8 triliun rupiah ke pasukan Zelensky. Pengiriman bantuan tersebut diungkap langsung oleh Menteri Pertahanan Swedia, Carl Jansen, pada Senin 9 September 2024. Dalam laporannya, Jansen menjelaskan paket bantuan yang dikirimkan ke Ukraina mencakup kapal tempur tambahan, rudal, dan perlengkapan kamuflase. Tak sampai di situ, Swedia juga turut mengirimkan paket amunisi untuk kendaraan tempur infanteri serta pembelian yang akan memfasilitasi transfer jet tempur Gripen di masa mendatang. Setiap harinya, Angkatan Udara Rusia terus menyerang titik perlindungan prajurit Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Selasa 10 September 2024. Tidak hanya menyerang orang-orang di balik kubu Ukraina, awak helikopter Rusia juga menargetkan serangannya pada kendaraan lapis baja Ukraina yang terdeteksi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, rentetan serangan rudal ditembakkan berkali-kali. Alhasil serangan akurat diklaim memusnahkan semua yang ada di titik target. Mau tidak mau, Ukraina kembali terima kerugian besar.
Militer Ukraina tidak dapat menahan gencarnya serangan Rusia dan memilih menyerah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 10 September 2024. Marinir sebagai bagian dari kelompok lapis baja di BMP-3 merebut beberapa benteng Ukraina dan mampu memutuskan jalur pasokan untuk Garnison besar Angkatan Bersenjata Ukraina di sektor depan Ugledar. Sebelum menyerbu posisi musuh, marinir biasanya membombardir mereka. Mereka menjatuhkan selebaran dari udara yang menawarkan untuk menyerah dan instruksi tentang cara melakukannya. Rekaman video pemantauan menunjukkan bagaimana dua prajurit angkatan bersenjata Ukraina segera memutuskan untuk meletakkan senjata. Alexander, seorang prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang menyerah, menceritakan bagaimana mereka diperlakukan dengan buruk oleh komandan mereka. Setiap harinya semakin banyak kasus penyerahan sukarela tentara angkatan bersenjata Ukraina di dekat Ugledar infanteri Rusia dengan dukungan kelompok lapis baja bergerak maju siang dan malam. Нашел листовку с QR-кодом и написано на листовке «Спаси жизнь». Я взял тихонько эту листовку, чтобы никому ее сразу не показывал, сам сканировал QR-код, там нашел телеграм-бот и указания, типа можно сдаться в плен, тихонько, ничего тебе не будет. Так как к нам начальство относится плохо, я решил сдаться в плен и предложил это Игорю. Он не отказался. Мы по инструкции вышли там на указанное место, где была радиостанция. Мы взяли радиостанцию и дальше по радиостанции там нам были указания, как лучше пройти безопаснее до русских солдат. Мы до них прошли, там нас приняли нормально, накормили, не били, ничего, дали покушать. Пацаны, если у вас есть желание жить, подумайте, ли вам лучше сохранить жизнь и сдаться, либо потом, чтобы вас оплакивали родные. Pada malam hari, kru senjata self-propelled Nona S menghancurkan sekelompok infanteri angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_Rusia pada Selasa 10 September 2024. Selama operasi pengintaian dan pencarian, pasukan terjun payung Rusia menemukan benteng angkatan bersenjata Ukraina di sebuah hutan dengan kaum nasionalis Ukraina bersembunyi di dalamnya. Koordinat posisi musuh segera dikirimkan ke titik kendali artileri. Awak senjata self-propelled berbasis ke posisi menembak dan menyerang anggota militer Ukraina. Pekerjaan tempur hanya dilakukan pada malam hari, menggunakan perangkat penglihatan malam dan peralatan pencitraan termal. Semuanya untuk mencegah terdeteksinya senjata Rusia oleh pengintaian udara Ukraina. Pengintaian target musuh, penyesuaian tembakan, dan pengendalian objektif penghancuran target dilakukan dengan menggunakan kendaraan udara tak berawak. Работаем много, кучно, попадаем. Как правило, после первых двух попаданий они начинают бежать. Орудие точное, стреляет хорошо. Подразделение дух боевой, готовы работать, выбивать противника с нашей земли. Сам я отсюда, с Курска, хотел передать привет своей семье, искать победу за нами.
на СО уже 2 года. Машина очень зарекомендовывается очень хорошо с положительной стороны. Надежная, а самое главное, как у нас в народе, как к технике относишься, так она тебя и будет, как сказать, не подводить и помогать в бою. Весь экипаж работает на машине, понимает, что это наш шанс на победу, на жизнь, и все мы ее любим и заботимся. Машиной управлять очень легко, главное понять, и она тебя, как я повторюсь, не подведет. Akibat kegiatan pengintaian Angkatan Bersenjata Rusia, sebuah pos komando salah satu unit Angkatan Bersenjata Ukraina ditemukan di kawasan pemukiman Gruzhevka, wilayah Kharkov. Lalu kemudian diputuskan untuk melancarkan serangan udara menggunakan bom udara FAB dengan modul perencanaan dan koreksi universal pada saat konsentrasi terbesar personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan akurat FAB terhadap posko adalah hancurnya 80 orang nasionalis Ukraina dan 8 peralatan militer. Efektivitas serangan udara dan banyaknya militer yang terbunuh dikonfirmasi oleh rekaman pemantauan objektif yang merekam kedatangan kendaraan evakuasi Angkatan Bersenjata Ukraina ke lokasi kehancuran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.